Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Pak. wabarakatuh. Pagi Pagi Pak. Pak. Oke, baik ya. Yang pertama saya sampaikan kepada kita semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat ya, terutama yaitu nikmat kesehatan sehingga kita punya kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa secara kuliah daring ataupun kuliah online. Baik, kemudian yang kedua, saya ajak yang muslim terutama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang sangat kita harapkan pertolongannya nanti di yaumil akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah saya ajak semuanya yang di sini semua tanpa terkecuali senantiasa kita sebagai manusia ya tetap meningkatkan meningkatkan kualitas ya, eh, kelakuan kita mengarah kepada kebaikan gitu ya. Artinya kita tetap konsisten ya. Jangan pernah kita ya, mungkin kita berusaha lah menjadi orang yang terbaik, terutama untuk diri kita dulu gitu ya. Baru nanti bisa kita motivasi kawan-kawan kita. Jadi untuk itu ya anak-anak kami yang kami banggakan ya, teruslah kalian semangat ya, teruslah kalian sungguh-sungguh dalam menggapai apa yang kalian yang kalian kejar ataupun yang ingin kalian geluti di masa depan kalian nantinya. Jadi ya selalu saya sampaikan kalianlah yang akan menggantikan pejabat-pejabat kita ya. Kalianlah yang menggantikan ya sama halnya yang kita yang mengisi pemerintahan sama yang kita lihat sama-sama ya. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada gubernur, ada wakil bupati, ya, kemudian ada camat, kemudian lagi ada lurah, kemudian ada lagi nanti kades dan sebagainya. Jadi untuk itu ya eh, inilah mungkin wadahnya ya. Jadi diusahakan juga ya, kalau kalian sungguh-sungguh hari ini mungkin ya di 5 tahun yang mendatang, 6 tahun mendatang ya kalianlah nanti yang akan menggantikan itu. Jadi kita nggak tahu kan, kalau misalnya nanti kita gagal, apakah bisa kita mengisi itu, mengisi jabatan itu misalnya? Ya belum tahu juga kita. Tetapi yang penting kita persiapkan dulu administrasi kita gitu ya. Kita adalah seorang sarjana, kita sudah lengkap administrasi kita dengan cara kuliah. Jadi untuk itu banyak juga ya perkuliahan di sana ya. Ya mungkin hanya datang atau kuliah ataupun kampus siluman gitulah ya. Tetapi hanya untuk gelar aja. Tetapi kalau yang ini kalian ini saya lihat memang wajah kalian ini wajah-wajah sukses semua ini. Di sini nggak ada Amin Pak. wajah-wajah ngantuk di sini. Ya. Jadi dengan keseriusan kalianlah yang menghantarkan kalian nanti menjadi orang yang sukses dan berhasil. Itu sebenarnya yang kita harapkan, ya. Nah, baik ya. Kemarin kita sudah kuis ya. Jadi di kuis ini sungguh luar biasa kalian ya. Menuliskan kuis itu hampir 2 lembar ya. Ada juga yang 3 lembar gitu ya. eh Ya intinya kalian, saya yakin kalian itu mengerti apa yang kalian tulis, kalian sudah paham apa yang kalian tulis itu. Nah, kemudian selanjutnya materi kita kali ini mungkin ya masih menyambung sebenarnya, pelajarannya masih bersambung. Ya, yang kemarin itu adalah kita enkapsulasi, dekapsulasi yang kita bahas kemarin itu. Mungkin di pertemuan hari ini adalah eh kita akan membahas masih di bagian layer gitu ya, di bagian layer tersebut. Yaitu khususnya kita coba dulu membahas di layer network gitu ya, di layer network ataupun di apa namanya, di bagian paket gitu ya. Kalau Anda lihat kemarin itu di sini adalah layer network. Ya, ini dia. Jadi saya sebenarnya mengacak materi ini ya, boleh nanti saya buat ini duluan. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga
yaitu membuat data aplikasinya apa saja, yaitu Anda sudah ketahui kemarin, yaitu salah satunya adalah HTTPS ya, kemudian SMTP, DNS dan sebagainya. Juga presentation pun kemarin sudah saya jelasin apa sih aplikasinya. Salah satunya adalah ini adalah lapisan ini fungsinya adalah untuk mengenkripsi data, kemudian mengkompres data. Ada namanya ya SSH ataupun SSL ya, untuk keamanan ya. Kemudian juga session ya. Kemudian juga transport gitu ya. Nah, transport ini seperti yang Anda ketahui, ini aplikasinya ataupun ada namanya katakanlah protokol gitu ya. Katakanlah TCP ataupun UDP di dalam jaringan. Jadi kalau kita inisialkan misalnya analogikan misalnya di kehidupan ataupun pengiriman barang, yaitu inilah penyedia pintunya ataupun inilah penyedia pengiriman paket barang tersebut gitu. Transportation. Yang paling menarik itu adalah yang ini, ya network ini. Network ini biasanya dia adalah dia itu membahas ini kan kemarin itu adalah untuk alamat ya, alamat logik. Alamat logik menyediakan alamat logik ini ada dia. Menyediakan alamat logik ataupun katakanlah rumah gitu ya. Jadi rumah itu memiliki alamat tertentu. Kalau di komputer itu namanya Internet Working Protocol. Ini ada alamat IP-nya. Nah, jadi kita ambil aja satu-satu bagian. Nanti kita bahas satu persatu juga yang spesifik lah ya. Saya pengen ke sini dulu. Kenapa? Mungkin Anda yang ujung-ujungnya nanti memang Komdat ini memang nanti diarahkan yaitu ke network. Itu dia. Nah, kalau kita lihat misalnya kita sederhanakan ini ya, misalnya kemarin saya jelasin juga ini dia. Ini ada. Katakanlah di sini menyediakan alamat logic ya kan, rumah ataupun alamat IP. Jadi di sini ada namanya, katakanlah ini 1, kemudian 2, ini 3. Ini adalah kalau kita anggap ini adalah sebuah rumah gitu ya. Ada rumah 1, rumah 2, rumah 3. Kan gitu. Kemudian apa namanya? Di dalam rumah ini ada nomor-nomor rumahnya. Katakanlah seperti ini. Ini dia ya. Nah, kemudian di dalam apa ini perumahan ini ada sebuah jalan ataupun katakan blok. Ini dia. Kemarin sudah saya jelaskan juga yang ini. Nah, contohnya gini ya. Mungkin ya lebih jelasnya, coba saya buka dulu modul. Di sini ada modul di bagian ini ya. Network interface ya. Ini dia. Network interface. Nah, kalau Anda lihat ini, oke, ini TCP ya. Oke, saya coba ke atas dulu. Ini presentation sudah kemarin. Application layer udah, network. Ya. Jadi ini dia. Apa namanya? Network itu yaitu untuk memindahkan paket dari sumber ke tujuan ya, ataupun untuk menyediakan internet locking ya, untuk menyediakan jaringan. Jadi network ini dialah istilahnya apa namanya? Yang akan mengatur ya, yang akan mengatur di mana paket-paket data itu akan dipindahkan dari suatu sumber menuju tujuan ataupun destinasinya. Nah, jadi sebelumnya sebenarnya sebelum dia itu sebenarnya di sini ada yang namanya transport ya. Nah, transport ini kita lihat di sini definisinya ya. Jadi untuk apa namanya, sebagai protokoler ataupun nanti dialah yang menyediakan protokol ya untuk memproses ya
pesan-pesan yang akan dikirimkan, ya, dan juga untuk melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam datanya. Jadi ini protokol ya, protokol TCP/IP. Jadi protokol TCP/IP itu kemarin sebenarnya kalau kita lihat ini adalah apa namanya penyederhanaan dari OSI layer. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan, ini satu tempat dia ya. Ini eh, satu layer jadinya. Nah, kalau kita lihat di sini menjadi satu layer dia. Jadi ini adalah layer layer 5 ya. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya dia 4 layer ya. Kemudian ini layer 3. Lalu ini kemudian layer 2. Ini layer 1. Dah ya. Di mana buktinya? Nanti kita coba menggunakan WireShark untuk melihat data ini. Jadi ya bisa Anda lihat di sini kalau sudah nanti di network itu, maka ataupun pendalaman OSI layer itu setelah dibagi menjadi sebenarnya situ menjadi 4 bagian ya. Kalau Anda lihat di sini aplikasi, presentation, session menjadi satu. Menjadi satu dia. Nah, kemudian transport satu, kemudian juga ini network internet menjadi satu. Nah, di sini ada namanya internet protokol, ya, internet working protokol. Kemudian yang selanjutnya itu adalah data link protokol, ya kan? Nah, ini nanti yang kita bahas dulu. Walaupun nanti sistemnya acak ya, sistemnya nanti saya bahas nanti misalnya besok entah data link atau physical, kemudian transport bisa saja. Tetapi ini dulu kita coba bahas yang ini. Ini adalah bagian apa namanya? Bagian yang biasanya sudah ya kita sering dapatkan di device kita gitu ya, di laptop kita, di handphone kita. Ini biasa kita atur yang ini. Tetapi kalau misalnya yang di bagian ini, bagian session, bagian presentation, ya ini mungkin jarang ya. Nggak bisa kita setting-setting lah. Tetapi yang paling dominan ini bisa kita atur-atur yang ini, yaitu di bagian pengalamatan logiknya gitu ya. Jadi bisa kita alamatkan secara logik di sini. Oke. Mungkin kalau dilihat dari yang ini, Pak, bagaimana kita melihat kok Bapak bisa mengetahui di sini jadi 4 layer jadinya. Kemarin kita sudah sudah kita bahas ya menggunakan WireShark. Ternyata paket data ataupun susunan daripada layer itu cuma ini yang terjadi. Oke, ya. Yang ini cuma ini nggak nampak fisiknya. Jadi data link physical, gabung dia. Buktinya kemarin kita buka menggunakan WireShark. Ini coba kita flashback dulu, bahwasanya memang benar, ya, benar. OSI layer tadinya yang 7, sekarang menjadi 4 layer, kan gitu. Oke, sambil kita tunggu di sini. Ini coba saya buka ini aplikasi WireShark ya. Saya coba buka aplikasi WireShark ini. Kemudian saya klik sini Ethernet ya. Ethernet, lalu saya capture di sini. Saya start capturing. Oke. Ini dia. Maka di sini akan terlihat ya, ini ada protokol user datagram protokol. Nih ya. Jadi data itu seperti ini dia. Jadi kalau dilihat di sini ya, saya terhubung ke Ethernet 2. 1, kemudian internet protokol, user data diagram, kemudian data. Nah, oke, ini nggak nampak TCP ya, masih UDP semua. Jadi kalau TCP itu adalah data itu benar-benar valid baru nanti disampaikan. Tapi kalau UDP, dia nggak mesti, dia hanya terus meneruskan aja. Apakah salah data itu atau ya salah itu benar atau apa, yang penting dia itu harus sampai ke destinasi.
Itu dia kalau kita lihat protokol UDP. Tapi kalau TCP beda. Nah, oke, ini coba dilihat dulu. Ini ada yang namanya Internet Protocol ya. Nih, kita lihat. Oke. Pertama sebenarnya dari sini. Nih, data ini sampai sini. Ini kalau kita klik di sini misalnya, ini coba saya buka misalnya sebuah website ya. Saya buka dulu sebuah website. Katakanlah saya buka di sini misalnya adalah detik.com. Detik.com, baru kita buka Wersak ini. Kemudian kita lihat di sini, kemudian kita stop dulu, lalu kita play. Oke, kemudian continue with saving. Kita tunggu. Nah, ini ada muncul TCP. Oke. TCP ini saya klik nih, ya. Jadi kalau TCP itu memang benar-benar dulu data itu valid, ya, benar diamankan, baru nanti diteruskan. Nah, di sini udah saya capture, ini saya klik tadi. Nah, ini. Nah, ini ada dua ini. 206 ya. Nah, terkait dengan materi kita hari ini tentang network gitu ya. Itu berhubungan dengan internet protokol ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah, ini misalnya. Oke, ini adalah source ya. Anda lihat di sini. Ini adalah waktunya misalnya. Kemudian kita lihat sini adalah source ya. Ini adalah destinasi. Kemudian protokol yang digunakan. Kemudian ya, jadi source itu adalah sama seperti misalnya kita kemarin bilang adalah TX ya. TX ataupun RX. Bisa saja dia menjadi TX, menjadi RX. Saat kapan dia menjadi TX? Yaitu pada saat dia melakukan transfer gitu ya. Kemudian juga di sini RX itu dia sebagai RX ya, destinasi ya, receive ya, ataupun TX. Saat kapan dia menjadi penerima? Ya, saat dia itu ya apa namanya? Dia sebagai destinasi, di saat itu dia itu menerima sebuah paket data dari TX ini. Nah, jadi itu dia. Coba kita lihat di sini ya, di sini di bagian ini kan ada nih. Oke. Ini misalnya kan di time yang segini, time-nya ini kan time nih, di waktu yang segini ya, laptop saya ini yaitu 54 ini 54 ini adalah source-nya ya kan. Ini adalah alamat IP source-nya. Kemudian destinasinya adalah ini. Nah, destinasinya adalah laptop saya. Jadi kalau misalnya saya buka ini misalnya ya. Ini misalnya saya buka. Saya coba ping dulu. Ping 54251. Kemudian 140206. Jadi kalau dilihat di sini dia berhasil ya. Berhasil terhubung. Artinya oke, dengan mengakses IP yang ini, di sini ada jawaban. Artinya tes koneksi yang saya lakukan, pengiriman paket yang saya lakukan direply oleh yang ini, IP yang kita maksud ini tadi. Jadi itu maksud daripada ping ya. Jadi artinya apa? Komunikasi antara source dengan destinasi itu berhasil. Jadi destinasinya adalah laptop saya. Nah, ketika saya misalnya tadi membuka sebuah website, maka langsung diketahui protokol yang digunakan itu adalah TCP. TCP itu ya, ketika data yang diterima oleh destinasi ya, yang diterima oleh laptop saya ya, benar-benar valid, makanya yang menggunakan TCP. Nah, selanjutnya di sini ada namanya UDP, ini dibalik lagi dia. Jadi dia bertukar dia. Ketika tadi saya sudah menjadi destinasi,
Sekarang saya di menit, di sekon yang segini, 0, sekian di ini, saya menjadi source. Nah, saya menjadi sumber. Oke. Artinya ketika saya uh, akses websitenya, misalnya tadi Detikom tadi, saya klik lagi nanti, maka nanti akan bertambah lagi nanti sini rule-nya gitu kan. Nah, jadi yang paling menarik kok bisa ya, kok bisa ini terhubung gitu ya. Kok bisa ini terhubung ya. Kemudian yang kedua ini bisa terhubung. Kan jarak jauh kan gitu kan. Ini terhubung dengan ini. Juga ini juga terhubung dengan ini. Ini masih sama nih. Nah, sampai sini dia berhenti. Nah, di sini juga ini langsung nampak di sini protokol yang menggunakan HTTP apa namanya? Ini HTTPS ini adalah 443 itu adalah HTTPS ya. Kemudian panjang datanya itu adalah 60. Nih. HTTPS, kemudian di sini ini informasi ya. Nah, ini menggunakan apa? Asynchronous ya. Sekon ke-32, kemudian ACK-nya 1. Nah, ini line-nya kosong. Mana tadi dia? Oke. Baik ya. Kalau IP ini bisa nggak langsung kita akses IP-nya? Ini apa ini? IP Google rasa saya nih. Apakah ini IP Google atau IP detik.com? Kayaknya IP Google ya. IP story. Ya, ini kayaknya IP detik.com. Tetapi ini dirahasiakan ya. Nah, ini HTTPS, kalau kita buka sini detik.com ya. Jadi protokol yang digunakan sini adalah ini apa namanya? Aplikasi yang digunakan itu HTTPS. Di sini juga bisa kita lihat di sini adalah ada secure. Kemudian ketika kita lihat di WordSack ini, di sini adalah ada nilainya port 443. Port 443 itu adalah HTTPS. Nah, dan sebagainya ya. Oke, ini kita lihat di sini. Selanjutnya, laptop saya itu uh, sekarang dia menjadi source. Nah, source. Nah, jadi dia kirim dari sumber, kemudian diterima, kemudian jadi dia berselang-seling. Makanya tadi komunikasi data itu ketika saling merespon gitu ya. Ada informasinya. Nah, ini saya klik misalnya yang di sini, lalu saya lihat di bawah ini. Di sini nampak dia menjadi kita lihat ini jadi sederhana gitu ya. Kalau diurutkan ini adalah physical ya. Physical. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah ini. Ini adalah apa? Data link. Kemudian yang ini adalah network. Network. Kemudian transmission protocol ini, ini dia tadi. Ini adalah transport. Oke. Jadi kok nggak aplikasinya nggak nampak Pak? Itu dia masalahnya. Jadi kalau dilihat secara prakteknya, kita analis menggunakan WordSack, maka data itu seperti ini ya. Yang kita lihat di sini ini premnya misalnya. Kalau kita baca lagi ini sangat lengkap ya. Berapa lengthnya? Ini cloring rule name. Kemudian Ethernet. Nah, router board. Nah, ya. Kemudian saya klik misalnya Internet Protocol. Oke. Nah, di Internet Protocol inilah yang kita akan coba perdalam karena hari ini kita membahas layer network. Jadi di sini ada yang namanya source address, ada namanya destination address. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kok bisa terhubung ya Pak? Kan gitu. Jadi destination ataupun
alamat IP karena di sini adalah menggunakan protokol internet protokol di sini ya. Nah, di sini dia nanti membuat sebuah alamat IP, apakah bentuknya ya versi 4 ataupun versi 6 gitu ya. Yang penting dia terhubung dulu. Nah, kan gitu. Jadi konsepnya ya kok bisa Pak terhubung? Nah, padahal kan Pak ini kan beda alamat IP nih. Nah, alamat IP kok ini kan beda Pak, ya kan? Ini adalah alamat IP di internet gitu ya. Ini alamat IP-nya di internet yang kita akses tadi WiFi-nya, apanya websitenya. Yang ini adalah alamat laptop saya. Alamat ini my network. Ini alamat lokal saya. Nah, alamat lokal saya misalnya saya coba lihat sini ya. Klik kanan di bagian ini. Kemudian open network. Selanjutnya saya buka di sini Ethernet. Lalu saya klik sini change adapter setting. Lalu oke, ini saya buka network. Nah, ini network yang ini ya. Pak banyak kali Pak gitu ya. Di sini saya ada Bluetooth, ada juga VirtualBox, ada WiFi, ada VirtualBox, ada modem, ada VirtualBox. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau Anda melihat kok nggak bisa ya sudah saya isi IP-nya kok internetnya nggak bisa. Itu mungkin Anda salah memilih gitu. Tetapi lihat ya, ada sini Intel R8A ini menandakan driver yang kita gunakan. Nah, biasanya Ethernet ini kan berada di data link ya. Ini tadi berada di Ethernet ya, di apa tadi di IP ya, di IP. Oke. Yang data linknya itu adalah Ethernet ya. Tetapi nanti adalah protokol untuk pengalamatannya itu adalah di IP. Nah, jadi bisa Anda deteksi di sini. Kalau memang benar ya driver laptop Anda itu sudah terinstall, sudah terpasang, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Tetapi kalau tidak ada ini, berarti mungkin drivernya belum terinstall ya, ataupun belum terpasang. Ini saya klik dua kali, kemudian dilihat di sini ya details. Nah, details ini menunjukkan bahwasanya saya menggunakan alamat yang ini. Ini alamat, katakanlah inilah alamat IP itu. Ya. Inilah IP tadi, IP address. IP address inilah dia. Ini alamat lokal laptop ini yang saya gunain. Kan gitu. Lalu, ya, saya terhubung ke sebuah router. Ya. Jadi saya itu terhubung ke sebuah router. Makanya yang saya gunakan ini adalah DHCP server. Nah, DHCP server itu kemarin sudah kita bahas juga. Ini kalau tidak salah itu adalah di di application ya. Application dia itu bisa memberikan alamat secara otomatis. Nah, jadi kalau Anda buka lagi di sini kemarin ada yang namanya di sini di bagian application juga ya. Nah, dia itu membuat ada di sini kemarin adalah application HTTPS, DNS, kemudian DHCP dan sebagainya. Ya. Jadi saya itu terhubung ke sini. Ini adalah alamat lokal. Jadi dengan catatan ini adalah alamat lokal laptop yang saya gunakan. Kan gitu. Nah, sekarang ya. Sekarang kalau dilihat di sini detailsnya statusnya itu adalah internet nih. Lupa saya tadi. Jadi DHCP itu biasanya kalau misalnya kita setting manual gitulah ya. Ini kita klik dulu yang ini, ada namanya internet protokol. Ini tadi yang saya jelasin tadi. TCP IP itu ini yang berada tadi di mana di layer berapa ini? Di layer transport. Nah,
Di layar transport inilah dia. Ini coba saya masukkan sini ya. Nih, di layar 4. Jadi yang inilah yang kita pilih nanti di bagian layar 4. Kita itu menggunakan transport apa. Nah, makanya turunannya tadi dari ini ya, dari protokol dari layar yang keempat ini, maka kita buka internet properties kita, maka inilah yang kita gunakan protokol untuk menghubungkan networknya. Kan gitu. Ini saya klik 2 kali. Oke. Maka di sini muncullah dia seperti ini. Ini kosong. Nah, ini masih kosong semua. Nah, menandakan dia adalah ya, ini versi 4, menandakan di versi 4 TCP IP versi 4 itu yaitu dia memiliki ciri khas, yaitu ada sekitar 4 oktet ya. 4 oktet. Oktet pertama itu sama dengan 8 bit ya, 8 bit. Kemudian oktet kedua 8 bit juga, sampai dengan oktet keempat adalah 8 bit. Maka IP versi 4 itu panjangnya sama dengan 32 bit, kan gitu. Nah, selanjutnya inilah yang dimasukkan sini, tetapi dengan syarat nilai desimal ya. Nilai desimal. Jadi ini memiliki alamat desimal yang panjangnya itu adalah 32 bit. Tidak boleh lebih 32 bit, kan gitu. Sebenarnya 255 itu pun kalau dilihat ya, 255 itu pun sebenarnya sudah, ini adalah berapa bit ini? 32 bit. Kalau kita lihat misalnya di sini, bagaimana cara ngitungnya? Oke. Misalnya ini mau kita hitung misalnya, mau kita masukkan. Ini saya masukkan misalnya mulai dari, boleh nggak dibuat 10 gini? 10 boleh. Tetapi inilah yang katakan dengan IP kelas A, kan gitu. Kelas A. IP kelas A. Ya. Nah, jadi di sinilah yang dimasukkan alamat IP itu secara manual. Tapi saat ini saya nggak masukkan secara manual, secara otomatis. Jadi alamat ini saya dapatkan ya. Saya generate menggunakan router yang digunakan. Nah, misalnya tadi kalau dilihat di sini, ini alamatnya. Nah, yang ini. Nah, ini alamat yang ada, yang saya gunakan. Nah, kalau misalnya saya deteksi, misalnya menggunakan aplikasi yang lain, yang mengenerate misalnya, ini adalah di sini. Nah, kalau dilihat di terminal ya, ini saya buka terminal, saya menggunakan aplikasi Mikrotik. Ini dia menggunakan router Mikrotik. Nah, jadi kalau dilihat saya itu terhubung melalui yang ini. Nih. Saya terhubung melalui ini. Nah, alamat inilah yang diadopsi ke laptop saya. Masuklah ke laptop saya. Ini IP laptop yang saya gunakan. Maksudnya networknya. Inilah network dia. Networknya yang mana? Networknya adalah 199.5. Nah, network yang saya gunakan ini adalah 199.5. Yang ini. Mana buktinya? Buktinya tadi ini. Mana? Ini. 199.5. Ya. Kemudian 3 itu adalah hostnya. 3 yang ini adalah namanya host ID. Ya, inilah host ID yang saya gunakan. Lalu ya, karena saya terhubung melalui router, makanya dilihat tadi di sini kalau Anda deteksikan menggunakan WireShark, kemana saja sih hubungannya ini gitu ya. Misalnya saya coba ini
buka lagi. Nah, ini dia router nih. Ini coba Anda perhatikan. Nah, di sini di Ethernet 2 ya. Buktinya ini adalah saya terhubung ke Ethernet 2. Nah, dengan source yang ini. Kalau Anda lihat di sini ada tulisan router board. Nah, router board menggunakan MAC address yang ini. Ini MAC address yang saya gunakan. MAC address itu letaknya di mana? Di data link, ya, data link. Ini data link lah ini data link. Kemudian destination-nya ini. Destination-nya pun lengkap diketahui, ya. Saya itu menggunakan merek laptop. Ini adalah merek laptop saya, HP Hewlett Packard, ya. Kemudian MAC address laptop saya itu adalah E41155B345038. Jadi kalau MAC address itu 1 2 3 4 5 6. Ada 6 isinya, kemudian nilainya itu adalah heksadesimal, ya. Nah, baik. Selanjutnya, ya, Ethernet 2 ini, ya, atau ini dikatakan tadi layar yang kedua, ya, data link. Kemudian di sini router board yang saya gunain yang terhubung di sini, setelah kita deteksi tadi, inilah dia. Inilah dia router board itu. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah router board yang digunakan, gitu ya. Inilah router board yang digunakan. Nah, jadi nah ini misalnya saya perlihatkan ke kita, ini adalah router board. Nah, jadi router board yang saya gunakan ini menggunakan yang ini. Jadi makanya tadi dia melihat ataupun mendeteksi kita itu terhubung ke router port, kan gitu. Jadi WireShark itu memang benar, ya, dia mampu melakukan tracking ataupun pelacakan, ya, lalu lintas data ataupun komunikasi data yang digunakan di dalam jaringan. Nah, oke. Kembali kita tadi ke lapisan network tadi, kok bisa terhubung, Pak? Tunggu dulu ya, nanti bisa kita jawab tuh. Ya. Setelah tadi masuk dia yang ini tadi, saya coba ini dulu. Jadi kalau di sini adalah dilihat sini interface ID yang ini, kemudian enkapsulasi Ethernet 1, kemudian waktu tiba, yaitu ini waktu tibanya tadi ya. Ini pun langsung dijelasin. Waktu tiba 1 November, ini sekon-sekonnya. Kemudian time ship per disk paket, ini paketnya. Kemudian epoch time-nya ini epoch time-nya. Epoch time itu semacam ya data itu nyampe gitu lah, per berapa sekon gitu. Ya. Ini masih di layar yang pertama ya. Layar yang pertama itu berupa frame. Nah, makanya kalau kita lihat LTO daripada layar yang pertama itu adalah dia itu adalah bit, ya. Dia itu adalah bit. Kemudian ini kita apakan? Oke, sampailah dia data itu sampai di sini di Ethernet 2. Kan gitu. Jadi ingat ya, di bagian data link itu adalah kemarin udah saya jelasin juga, data link itu adalah menyediakan alamat fisik. Alamat fisik ya. Data link itu kalau dilihat dari apa di sini di WireShark itu penyederhanaannya data link dengan layar physical itu macam digabung menjadi satu, kan gitu. Kemudian di apa ini di selanjutnya adalah di bagian ini IP yang kita bahas itu Internet Protocol version 4, kan gitu kan. Nah, ini dia TCP yang ini, ya. Disinilah dia letak daripada alamat nih. Alamat apa? Alamat logik. Kemarin kita juga udah ada namanya encapsulation ya, dekapsulasi ya. Artinya data yang akan dikirimkan yaitu di enkapsulasi dulu. Di sini nampak headernya. Kemarin di video sebelumnya dia itu di enkapsulasi dulu. Di penambahan header ada sebanyak ada sebanyak 4 bit ya. Length ya 20 bytes ya. Kalau dilihat dari sini
Ya, ini version 4 ya. Jadi kalau kalau apa namanya? Ini kok dapat 01 ini kan? 0 ya. 1 ya ini dia. 10114 sebenarnya gitu dia. Ya. Jadi Pak 4 maksudnya ini adalah version 4 ini dia. Kalau ini dikonversi ke angka desimal menjadi 4. Buktinya gini. Rumusnya sebenarnya gini aja. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, kan gitu. Nah, untuk ini adalah apa namanya? Desimal ya. Untuk mencari binernya bagaimana? Inilah dia, berarti ini menjadi apa namanya? Menjadi 1 ya. Kemudian ini menjadi 0. 0 0 1 0 0. Tambahkan di belakang di depan 0 biar menjadi 4 bit. Makanya ini di sini adalah 01 ya. 11 makanya di sini ada tulisannya 4. Ya, header length ini bukan ini maksudnya ya 20 bytes bukan yang ini. Kalau yang ini bit namanya. Ini bit ya. Bit. Nah, ini bit karena dia binary ya, binary digit, biner ya. Header length tambahannya itu kemarin kita buat headernya seperti ini misalnya. Di sini adalah ada headernya sepanjang 20 bit, 20 bytes. Berarti kan panjang itu ke samping lagi sana. Nah, dan sebagainya. Ini biasanya memang di bagian enkapsulasi. Nah, ya. Kemudian protokol checksum. Nah, ini dia. Nah, ini ada checksumnya untuk memeriksa, yaitu memeriksa header yang data yang kita kirimkan tadi. Oke, selanjutnya itu nanti kita buat pembahasan tertentu di bagian-bagian apa ya, checksum atau untuk memeriksa data itu apakah ya sudah oke ya. Makanya nanti dia itu bisa di enkapsulasi sehingga nanti masuk ke tujuan, kemudian juga dia bisa melakukan dekapsulasi. Oke, selanjutnya di sini di bagian layar network itu langsung tercatat di sini di aplikasi Wireshark ya, ditunjukkan bahwasanya source address-nya itu yang saya gunakan itu yang digunakan oleh ataupun yang kita akses itu adalah ini dia. 54 251 140 kemudian 206 kan gitu. Kemudian destination address-nya itu adalah yang ini. Nah, tentu ini adalah alamat laptop yang saya gunakan tadi. Nah, oke, baik. Selanjutnya coba kita buat misalnya sebuah alamat IP gitu ya. Alamat IP katakanlah saya buat misalnya di dalam sebuah simulasi gitu ya. Kok bisa terhubung ini gitu ya. Saya coba dulu implementasikan menggunakan ini JNS3. Kenapa ya? Kenapa data itu kenapa PC, laptop, komputer, handphone ya. Pokoknya seluruh yang mempunyai LAN card atau menggunakan kartu jaringan kok bisa dihubungkan? Jawabannya memang iya, karena ada namanya network kan gitu. Jadi network itu adalah untuk menyampaikan atau untuk meneruskan paket ataupun mengirimkan paket. Sama istilahnya dialah yang menyediakan alamat logik ya sehingga bisa berkomunikasi kan gitu. Ini coba saya buat dulu file new blank project, kemudian coba saya buat sini apa namanya IP ya, IP address. Nah, karena di layar network itu adalah membahas tentang IP network, IP address, maka coba saya buat dulu nama filenya itu adalah IP address. Ya, oke. Ini coba saya buat dulu.
hanya contoh aja ya, contoh singkat. Kenapa 2 PC ataupun lebih dari 2 PC bisa melakukan mana ini? Oke, ini ada nih yang udah jadi. Oke, localhost. Nah, ini dia ya. Oke, ini misalnya adalah ini yang internet ya. Ini coba saya masukkan misalnya, ini saya hapus saja lah ini contohnya ini. Hapus. Saya delete. Oke. Nah, oke. Ini misalnya saya buat di sini ada namanya PC ya. PC saya hubungkan dengan PC. Jadi di sini ada 2 PC. Lalu di sini saya hubungkan menggunakan hubs ya. Oke, saya coba menggunakan hub Ethernet hub. Ini saya hubungkan seperti demikian. Nah, jadi ini mau kita komunikasikan menggunakan sebuah alamat IP. Nih, lalu saya pilih yang ini, saya klik yang ini untuk menghubungkannya. Saya klik di sini Ethernet, lalu saya hubungkan ke sini. Nah, saya klik lagi di sini. Jadi kalau sudah hijau dia seperti ini sudah terhubung kabelnya. Artinya fisiknya sudah terhubung gitulah ya. Jadi apa namanya? Ini adalah hubnya. Nah, ini kita melakukan komunikasi. Oke. Jadi kalau dilihat ini ya, inilah kita anggap sebagai apa namanya? PC1 yaitu source ya, source atau TX, RX, TX. Ini sebagai TX-nya. Kemudian ini adalah sebagai apa namanya? RX-nya. Oke. Nah, jadi langsung saja misalnya ini nanti kita inisialkan ya. Ini saya coba dulu buat sini. Misalnya nanti IP ya. IP address ya, IP-nya nanti kita asumsikan misalnya sini kita buat 192.168.10.1. Nah, ini misalnya. Nah, ini dia ya. Alamat IP untuk ini. Alamat untuk TX yang ini. Oke. Kemudian ini saya duplicate. Subnet max-nya itu memang selalu ada ya. SM-nya, subnet max-nya, subnet max namanya ya. Jadi max-nya itu adalah sebanyak 253 host atau per 24 sebenarnya. Per 24 bit. Maksudnya itu adalah panjang ataupun banyaknya pengguna yang bisa terhubung gitu ya menggunakan yang sudah kita tentukan ini. Ini misalnya adalah alamatnya. Lalu ini saya duplikat dulu. Ini saya duplicate. Saya letakkan di sini. Ini yang kita bedakan adalah yang ininya jadi 2. Nah, lalu di sini subnet max-nya juga sama. Ini tetap sama. Ini aja kita duplikat ya. Delete. Ini kita duplicate. Nih. Ini duplicate nih. Oke. Baik. Ini kita duplicate. Juga di duplicate. Nah,
ini maksudnya rencana kita ya. Planning alamat IP-nya itu seperti ini ya. Apakah ini sudah terhubung? Tentu belum. Karena ini masih rencana kita alamatnya seperti inilah. Ini dia alamatnya. Jadi ini sudah lengkap. Ini sebagai source ya. Ini sebagai source. Ini sebagai destinasi. Ini sebagai sumber. Jadi sebenarnya bisa menjadi sumber, bisa juga menjadi destinasi ya. Ini destinasinya. Kemudian ini media transmisinya. Media transmisi mana? Media transmisinya adalah apa? Kabel, UTP, dan hub. Nah, jadi kabel UTP adalah yang ini, kemudian hubnya adalah yang ini penghubungnya. Nah, ini di layar mana? Ini layar fisik ya. Di layar ini di layar yang pertama, L1. L1 itu apa? Yaitu physical ya. Fisik lah, fisik. Nah, kemudian oke. Jadi di sini nanti langsung gabung di dalam ini juga fisik dengan data link. Nah, di sini nanti ada Ethernet ataupun pengalamatan. Nah, coba kita praktekkan gimana Pak cara menghubungkannya. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya ini terhubung atau tidak, kan gitu. Nanti kita atur sebuah pengalamatan di dua device ini. Nah, ini misalnya coba saya jalankan dulu di sini, jalankan bisa atau tidak gitu kan. Nah, atau langsung gini, bisa kita konsul di sini. Kita klik kanan, konsul. Kan gitu. Nah, kalau kita konsul seperti ini, maka this must before console be open ya. Harus di start dulu katanya. Nah, di sini ya harus di start dulu sebelum sebelum membuka ya, sebelum membuka konsol. Berarti kita coba start dulu. Ini kita apply di sini. Nah, kalau sudah di start dia, maka di sini akan muncul hijau. Jadi hijau. Nah, kita lihat baru ya. Oke. Ini tadi yang lain. Ini baru kita coba di sini klik konsol. Konsol seperti ini. Oke, baik ya. Kita lihat hasilnya apakah memunculkan sesuatu. Oke. Ini dia. Konsolnya kemari. Nah, konsolnya kemari. Ah, ini dia. Langsung muncul di sini PC1 TX. Nah, kalau PC2 apa dia? PC2 nggak ada. PC1 TX, PC2 salah sambung berarti tadi. Coba kita stop dulu. Stop. Ini klik dulu sini. Di sini harusnya RX ini di sini langsung diinfokan. Oke. N0 ya. Kita lihat di sini N0, N0, S1, N0. Oke, kita coba start lagi balik. Start balik. Kita coba lihat konsolnya. Ini dia. Back to overview, reconnect. Oke. Wah, apa ini? Bukan ini. Klik konsol. Oke, kita coba lihat.
Oke. Wow. Disconnect host hard reset. Reconnect lagi. Coba saya backkan dulu. Stop dulu. Stop dulu. Kemudian saya play. Apa yang terjadi lagi? Oke. Jadi nanti kita coba hubungkan yang dua ini ya. Yang dua ini kita hubungkan. Konsol. Nah, ini dia muncul ya. Oke, ini IP AD. Kita ketikkan sini adalah IP AD. Maka show IP itu perintahnya. Show IP. Munculkan IP. Jadi munculkan IP sini tidak ada IP-nya. Ya. Ini PC yang pertama ya. PC yang kedua kita klik kanan. Konsol. Kita coba lihat apakah ada IP-nya atau tidak. Nah, ini PC yang kedua ini ya. Ini PC 1, ini PC 2, ini PC 1. Ini sebagai RX, ini sebagai TX. PC 2 ini kita coba lihat lagi IP AD. Oh, bukan ya, itu perintah Linux. Show IP. Ini juga kosong. Ketika kita tampilkan IP-nya juga kosong ya. Nah, jadi ketika saya klik di sini, maka saya cukup di sini masukkan IP-nya. IP, misalnya saya masukkan sini, yang kita asumsikan di IP pertama 192.168, kemudian ini adalah nih 10.1, 10.1. Baru DNS-nya, subnet max-nya gini aja langsung 255.255.255.0. Baru kita enterkan. Oke. Nah, baru kita ketikkan sini show IP. Nah, maka sekarang sudah terisi IP-nya. Kemudian subnet max-nya itu adalah 255. Nah, ya. Kemudian PC yang kedua juga sama, tapi alamat IP-nya yang berbeda. IP ya 192.168.10 titik berapa tadi? Titik 2. Titik 2. Titik 2. Kemudian subnet max-nya adalah 2555 ini sama 2555.0. Kita enterkan. Lalu kita masukkan perintah show IP. Nah, ini dia. Ya. Nah, kemudian coba kita hubungkan ini ke PC 1 atau PC 1 ke PC 2. Caranya untuk menghubungkannya adalah ping 192.168.10.2. Nah, kita enter. Nah, ketika dia perintahnya seperti ini, ya, maka ini adalah terhubung. Di sini menggunakan ICMP, ya, menggunakan protokol ICMP. Nanti untuk penjelasan terkait dengan ICMP itu nanti kita jelaskan. Itu adalah tentang protokol. Tetapi intinya, kalau dia sudah seperti ini, statusnya adalah terhubung, ya. Ini adalah terhubung antara PC 1 dengan PC 2. Begitu juga sebaliknya, dari PC 2 kita melakukan tes koneksi ping ya. Ya, gini misalnya ping 192.168, alamat daripada PC 1 adalah 1. Sudah terhubung. Nah, inilah yang dikatakan tadi di bagian layar yang ketiga ya.
kalau kita hitung dari layer physical layer, kemudian data link, kemudian network. Jadi di bagian network itu kita mempraktekkan ya bagaimana cara mengatur sebuah alamat IP. Nah, nanti bagian khusus kok bisa 192, Pak? Kok bisa segitu, Pak, nilai desimalnya? Nanti khusus pembahasannya itu biasanya sih di jaringan komputer gitu ya. Yang saya praktekkan ini adalah untuk melihat beberapa paket ya, data paket itu apa network ya. Yang kita jelaskan adalah mungkin ya nggak sedetail mungkin ya. Kita ingin melihat ya di bagian network itu seperti apa, kok bisa terhubung. Salah satu yang diterapkan di sini adalah menggunakan internet protokol ya, ataupun menggunakan kita mengkonfigurasi IP address-nya itu. Makanya dilihat di sini di bagian network yang ini, network internet itu ada namanya ini IP. Seperti itu dia ya. Oke. Baik ya, saya coba dulu. Barangkali itulah materi kita hari ini, yaitu boleh nanti Anda buat materinya di absensi, yaitu network layer ya. Network layers itu nanti yang dibuat di absensi. Materi hari ini adalah tentang penjelasan network layer di lapisan ini TCP IP model ya, TCP IP NOC model ya. Yang kita bahas hari ini adalah network layer pada TCP IP NOC model. Yang itu nanti materi hari ini yang akan Anda isi di dalam sebuah absensi. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.